tertentu. Mari kita selami buku Islam and the Problem of Black Suffering dengan gaya narasi sederhana namun tetap menyeluruh. Buku ini adalah karya monumental karena mengangkat tema yang sangat langka, bagaimana teologi Islam menjawab penderitaan sejarah orang kulit hitam. Latar belakang buku. Mengapa buku ini ditulis? Jackson menulis buku ini bukan sekadar sebagai akademisi, tetapi sebagai seorang Muslim kulit hitam yang menyaksikan sendiri ketidakadilan rasial di Amerika, warisan perbudakan dan diskriminasi, dan krisis eksistensial yang muncul dari pertanyaan seperti, jika Tuhan Maha Adil, mengapa kami terus menderita? Pertanyaan ini adalah pertanyaan teologis, bukan hanya sosiologis. Maka Jackson merasa penting untuk menyusun respons Islam terhadap penderitaan komunitas kulit hitam, bukan dengan sentimentalitas, tapi dengan teologi yang serius dan tangguh. Struktur dan gagasan utama buku. Apa itu Black Suffering? Jackson tidak sekadar bicara tentang penderitaan individual, tapi tentang penderitaan komunal dan historis yang terinstitusionalisasi dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya, dan sering tidak bisa dijawab cukup dengan doa atau sabar saja. Ia bertanya, bagaimana orang kulit hitam bisa beriman pada Tuhan yang tampak membiarkan mereka ditindas selama ratusan tahun? Ini adalah versi kontemporer dari Problem of Evil, tapi dalam wajah sosial dan historis. 2. Islam sebagai sumber makna, bukan sekadar solusi politik. Jackson menolak dua pendekatan ekstrem. Islam sebagai senjata politik belaka, hanya untuk melawan Barat, tanpa kedalaman spiritual. Islam sebagai comfort zone apolitis, yang tidak menggugat struktur sosial. Sebaliknya, ia menawarkan Islam sebagai sumber makna eksistensial dan sumber daya moral untuk menghadapi penderitaan dengan keteguhan hati dan martabat. 3. Solusi teologis, tauhid, takdir, perjuangan. Jackson membangun jawabannya lewat 3 fondasi. Tauhid, Tuhan adalah satu dan maha mengatur segala. Ini berarti tidak ada kekuatan absolut di luar Allah, termasuk rasisme. Tauhid memerdekakan jiwa dari mentalitas korban. Kita bukan budak sejarah, kita hamba Allah. Takdir dan ujian, penderitaan bukan bukti Allah membenci kita, tapi ujian atau divine pedagogy, pelatihan ilahi untuk membentuk manusia yang lebih kuat dan matang. Namun, Jackson tegas, ini bukan alasan pasif, bukan untuk menyuruh orang sabar dan diam saja. Takdir harus dibaca bersama tanggung jawab moral. C. Jihad melawan ketidakadilan, Islam tidak memisahkan iman dari perjuangan. Maka, melawan ketidakadilan struktural termasuk rasisme adalah bagian dari keimanan. Tapi perjuangan ini harus dilakukan dengan moralitas Islam, bukan sekadar kemarahan atau kebencian. Perbandingan dengan tradisi Kristen Afrika Amerika. Jackson juga membandingkan respons Kristen kulit hitam seperti teologi pembebasan James Cone dengan Islam. Kristen hitam. Islam. Yesus sebagai simbol penderitaan dan solidaritas. Nabi Muhammad sebagai figur perjuangan, kesabaran, dan pembebasan. Fokus pada salib dan penderitaan. Fokus pada ujian hidup dan kemenangan spiritual. Tuhan yang ikut menderita. Tuhan yang menguji untuk membentuk jiwa. Jackson menghormati warisan teologi Kristen kulit hitam, tapi menunjukkan bahwa Islam punya kerangka yang lebih menyeluruh dan aktif secara spiritual dan sosial. Spiritualitas dan kehormatan diri. Bagian akhir buku ini sangat menyentuh. Islam, kata Jackson, mengajarkan orang kulit hitam untuk tidak memohon belas kasih, tapi menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah. Bukan kami juga manusia, tapi kami hamba Allah yang terhormat. Ringkasan utama buku, tema jelasan. Penderitaan tidak selalu bermakna kutukan, tapi bisa jadi sarana pendidikan Tuhan. Islam tidak hanya bicara hukum, tapi juga teologi penderitaan, spiritualitas, dan kehormatan. Komunitas kulit hitam perlu fondasi iman, agar perjuangan mereka bukan hanya sosial, tapi juga spiritual. Islam klasik masih relevan jika dibaca ulang dengan sensitivitas sejarah dan konteks. Pentingnya buku ini mengisi kekosongan teologi Islam tentang masalah penderitaan sosial. Memberi bahasa yang berakar pada tauhid, bukan hanya aktivisme politik. Menghubungkan warisan klasik Islam dengan krisis makna kontemporer. Kutipan penting. Black suffering is not proof of divine neglect, but a mirror of human failure to uphold God's trust.
The real question is not why God allowed suffering, but why we allowed injustice. Penutup buku ini adalah sebuah jembatan antara keimanan dan perlawanan, antara tauhid dan keadilan sosial, antara Islam klasik dan realitas Amerika modern. Jackson membuktikan bahwa filsafat dan teologi Islam bukan milik masa lalu. Ia bisa dan harus digunakan untuk membaca luka zaman ini, membentuk martabat manusia, dan menyalakan cahaya dalam kegelapan sejarah. Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan ke penjelasan isi bukunya, Sufism for Non-Sufis. Perbandingan pemikirannya dengan Malcolm X atau Cornel West. Aplikasi pemikiran Jackson dalam pendidikan dan pembinaan Muslim diaspora. Tertarik ke arah mana?